Ada sesuatu yang harus kita hadapi bersama, tanpa ilusi, tanpa cahaya palsu, tanpa kebohongan yang disamarkan sebagai kebijaksanaan. Kita hidup di masa di mana kata spiritual menjadi obat bius bagi jiwa yang lelah. Bukan lagi jalan menuju kejernihan, melainkan pelarian dari kenyataan yang menuntut keberanian. Kita berkata, "Aku sedang mencari kedamaian." Namun seringkali yang kita cari bukanlah kedamaian, melainkan pelarian yang indah dari rasa sakit. Kita tidak sedang terbangun, kita sedang tertidur dengan mata terbuka. Dan 7 kebohongan inilah yang mengurung kita, membuat kita percaya bahwa kita sedang tumbuh, padahal kita hanya berputar dalam lingkaran ego yang halus dan berlapis emas. Hari ini, kita akan merobek lapisan itu satu persatu. Kebohongan pertama, kedamaian akan datang jika dunia berhenti menyakiti kita. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kebahagiaan adalah hasil dari keadaan luar. Jika orang lain bersikap baik, jika pekerjaan lancar, jika cuaca cerah, jika cinta tidak berkhianat. Kita menunggu badai berhenti, padahal hujan tidak pernah dimaksudkan untuk berhenti, hanya untuk kita pelajari bagaimana menari di bawahnya. Kebenaran yang pahit dan suci adalah ini: dunia tidak akan berhenti melukai kita. Kita hanya harus berhenti mengizinkan luka itu mengendalikan arah hidup kita. Luka bukan musuh, ia adalah guru paling jujur yang pernah dikirim oleh kehidupan. Setiap penghinaan, kehilangan, kekecewaan, semuanya menyingkap bagian diri yang masih lemah, masih bergantung, masih belum bebas. Kita tidak bisa mengendalikan angin, tapi kita bisa melatih tangan kita untuk mengarahkan layar. Kedamaian sejati bukanlah saat dunia diam, melainkan saat jiwa kita tidak lagi bergantung pada dunia untuk tenang. Kebohongan kedua, mengikuti perasaan adalah jalan menuju keaslian. Ini adalah kebohongan yang terdengar manis, kebohongan yang paling sering disamarkan sebagai kejujuran terhadap diri sendiri. Kita berkata, "Aku hanya ingin mengikuti apa yang aku rasakan." Tapi, apakah kita sadar bahwa perasaan adalah bayangan dari pikiran yang belum dijinakkan? Perasaan tidak selalu kebenaran. Kadang, ia hanya reaksi yang belum disaring oleh kebijaksanaan. Kita marah, lalu menyebutnya ketulusan. Kita takut, lalu menyebutnya intuisi. Kita menyerah, lalu menyebutnya penerimaan. Kebohongan kedua, mengikuti perasaan adalah jalan menuju keaslian. Ini adalah kebohongan yang terdengar manis, kebohongan yang paling sering disamarkan sebagai kejujuran terhadap diri sendiri. Kita berkata, "Aku hanya ingin mengikuti apa yang aku rasakan." Tapi, apakah kita sadar bahwa perasaan adalah bayangan dari pikiran yang belum dijinakkan? Perasaan tidak selalu kebenaran. Kadang, ia hanya reaksi yang belum disaring oleh kebijaksanaan. Kita marah, lalu menyebutnya ketulusan. Kita takut, lalu menyebutnya intuisi. Kita menyerah, lalu menyebutnya penerimaan. Keaslian bukan tentang menuruti perasaan. Keaslian adalah kemampuan untuk melihat perasaan itu tanpa menjadi budaknya. Kita tidak lahir untuk menjadi budak impuls, melainkan penguasa batin yang bisa menatap badai emosi tanpa terseret arusnya. Menjadi jujur terhadap diri sendiri berarti mampu berkata, "Aku merasakan amarah, tapi aku tidak akan bertindak dari amarah. Aku merasakan takut, tapi aku tidak akan tunduk pada ketakutan." Itulah kekuatan sejati, itulah keaslian yang tidak rapuh. Kebohongan ketiga, memaafkan berarti melupakan. Kita sering memaksa diri untuk melupakan agar terlihat damai. Kita menghapus nama-nama dari hati dengan pura-pura tenang, padahal luka itu masih berdetak di dalam dada. Namun, kebenaran spiritual yang sejati tidak menuntut kita untuk melupakan. Ia menuntut kita untuk memahami. Memaafkan bukan berarti menghapus luka, melainkan menatap luka itu dengan mata terbuka dan berkata, "Engkau telah mengajarkan sesuatu yang tak akan aku lupakan." Luka yang kita pahami menjadi kebijaksanaan. Luka yang kita tolak menjadi racun.
dan hanya mereka yang berani menghadapi racun dengan kesadaran yang tenang yang dapat mengubahnya menjadi obat. Memaafkan bukan tentang mereka. Ini tentang kebebasan batin kita sendiri. Kita melepaskan bukan karena mereka pantas, tapi karena kita pantas hidup tanpa rantai yang mengikat jiwa. Kebohongan kelima, kebangkitan adalah perasaan bahagia dan penuh cahaya. Tidak, kebangkitan bukanlah pelangi setelah hujan. Ia adalah petir yang menyambar hati dan membakar ego yang lama hingga menjadi abu. Kita sering mengira bahwa menjadi spiritual berarti selalu tenang, selalu tersenyum, selalu damai. Namun, kebangkitan sejati justru dimulai dari kehancuran. Ketika semua yang kita yakini runtuh, ketika kita kehilangan arah, ketika kita dipaksa menatap kegelapan batin sendiri, itulah saat terang sejati mulai menembus dinding kesadaran kita. Kebangkitan bukan perasaan, ia adalah pembakaran. Dan dari abu itulah jiwa yang baru dilahirkan, bukan jiwa yang lemah lembut karena dunia menyanjungnya, tapi jiwa yang tenang karena ia tak lagi takut pada kehilangan apapun. Kebohongan kelima, kita bisa mengendalikan hidup. Inilah akar penderitaan manusia, keinginan untuk menguasai hal-hal yang berada di luar jangkauan. Kita ingin cinta berjalan seperti yang kita mau. Kita ingin waktu tunduk pada rencana kita. Kita ingin dunia berlaku adil sesuai logika kita. Namun, hidup bukan alat yang bisa dikendalikan. Ia adalah arus besar yang hanya bisa diarungi dengan kesadaran. Kebebasan sejati bukan tentang kendali, melainkan tentang penerimaan akan apa yang tidak bisa dikendalikan. Kita mengarahkan, bukan memaksa. Kita menanam, bukan menuntut panen. Kita mencintai tanpa menggenggam. Saat kita berhenti menuntut dunia tunduk pada keinginan kita, kita mulai menemukan kekuatan yang jauh lebih besar, kekuatan untuk mengendalikan diri sendiri. Dari situlah hidup mulai tenang, bukan karena badai berhenti, tapi karena kita telah menjadi lautan itu sendiri. Kebohongan keenam, penerimaan berarti pasrah tanpa tindakan. Ini kebohongan yang halus dan berbahaya. Banyak jiwa berhenti berjuang karena menyamakan penerimaan dengan menyerah. Namun, penerimaan sejati bukanlah diam, melainkan kejernihan. Kita menerima agar bisa melihat dengan jelas, dan dengan kejernihan itulah kita bertindak tanpa keterikatan. Orang yang pasrah adalah orang yang menyerah pada ketakutan. Orang yang menerima adalah orang yang menatap kenyataan apa adanya, lalu memilih langkah dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Penerimaan sejati bukan berarti berhenti mendaki gunung, tetapi mendaki dengan kesadaran penuh bahwa setiap langkah adalah bagian dari keindahan yang lebih besar. Kita tidak lagi melawan arus hidup, tapi berenang bersamanya, bukan karena kita lemah, melainkan karena kita sudah memahami kemana arus itu membawa kita. Kebohongan ketujuh, pencerahan adalah akhir perjalanan. Tidak, pencerahan bukan akhir. Ia adalah awal dari tanggung jawab yang lebih berat. Setelah kita melihat kebenaran, kita tidak bisa lagi berpura-pura buta. Kita tidak bisa lagi hidup dengan cara lama. Kita harus menanggung kesadaran itu, bahkan ketika dunia di sekitar kita masih tertidur. Menjadi sadar bukan hadiah, itu adalah ujian. Dan ujian itu tak berakhir. Tapi di dalam kelelahan itu ada ketenangan. Ketenangan dari mengetahui bahwa kita tidak lagi hidup sebagai bayangan, melainkan sebagai manusia yang sadar akan cahaya dan kegelapan di dalam dirinya. Pencerahan sejati bukanlah cahaya yang menghapus kegelapan, melainkan mata yang belajar menatap kegelapan tanpa kehilangan arah. Penutup, kebangkitan yang sunyi. Saudaraku, kebangkitan bukanlah teriakan kemenangan. Ia adalah keheningan yang lahir dari pengendalian diri. Kebangkitan adalah saat kita berhenti berperang dengan dunia luar,
dan mulai menaklukkan dunia di dalam diri. Kita berhenti memohon agar dunia menjadi lembut dan mulai melatih hati agar tetap tenang bahkan ketika dunia menjadi keras. Kita berhenti menunggu cinta datang dan mulai menjadi sumber cinta itu sendiri. Jalan ini tidak indah bagi yang mencari kenyamanan, tapi bagi yang mencari kebenaran, inilah satu-satunya jalan yang akan membebaskan kita dari rantai batin yang paling halus, ketergantungan pada dunia luar untuk merasa utuh. Dan ketika hari itu tiba, ketika kita bisa menatap kesedihan tanpa tenggelam, menatap kebahagiaan tanpa mabuk, menatap hidup tanpa takut mati, maka kebangkitan sejati telah terjadi. Bukan di surga, bukan di masa depan, tetapi di sini, dalam diri kita yang telah belajar diam di tengah badai.